Bagi saya itu sesuatu yang sangat saya cemas. Okay. Kalau di sini di Indonesia seperti setiap lapisan sejarah itu dikuburkan dan dibuang seperti itu kan racun. Padahal apakah 50-an itu sukses atau gagal? Okay. Itu harus dilihat dari perspektif waktu dan perenungan dan pemikiran. Atau mengapa sistem itu dinilai gagal? Tapi konsep begitu dari partai itu nggak masuk akal, itu sangat sulit dibayangkan. Okay. Tapi di Indonesia, bagi saya konsepnya partai merah jadi presiden, perdana menteri jadi hijau, itu paling gampang. Kita lihat sendiri di setiap pemilu. Begitu encer koalisi yang bisa muncul. Cuma yang saya lihat dari pengalaman di sekitar 100 negara, sistem di mana presiden beda orang dari kepala pemerintah dan orang kepala pemerintah itu bertanggung jawab ke parlemen, jauh lebih sering berhasil menjadi adil makmur. Sedangkan di sini bisa tunggu 200 tahun kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi dari channel yang keren ini, keren jadas. Saya nggak bisa pakai begini ya, keren jadas ya. Kali ini saya ada tamu ya, teman lama saya yang sudah lama saya nggak ketemu. Mungkin ya kira-kira belasan tahun ya. The last time kalau saya ingat ya 2004. Tapi rasanya pernah ketemu di jalan. Tapi rasanya kalau kegiatan resmi itu ya kira-kira 2004. Tapi beliau lama di Indonesia. Nanti biar kenalan sendiri. Namanya saya nggak tahu bagaimana how to pronounce it. Kevin atau Kevin atau Evans. Kevin Evans. Nah, udah cukup. Boleh lah ya. Kevin Evans. Kevin Evans. Ya. Kevin Evans. Selamat malam Kevin. Luar biasa ya. Ini, jadi Anda ganteng sekali kelihatan di sini nih. Tumben. Ini live streaming siaran langsung ya, sobat era sekalian. Bisa komentar nanti Kevin akan jawab juga tentunya ya beberapa pertanyaan dari sobat era sekalian. Tadi ketika bertemu di acara Rocky Gerung, kemudian Syahganda Nainggolan soal menemukan kembali Indonesia, Kevin datang juga diundang. Dan setelah itu kita ngobrol-ngobrol mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Wah, ada ide yang menarik dari Kevin. Makanya saya kasih judulnya biar ngeri-ngeri sedap sedikit. Kelas Jokowi Perdana Menteri, bukan Presiden. Ya kan? Maksudnya bagaimana? Sebelum maksudnya, saya ingin Kevin kenalan dulu. Berapa lama di Indonesia, Kevin? Tahun ini udah 30 tahun sejak pertama kali mulai kerja di sini. Baru 30 tahun ya. Jadi kalau yang usianya 20-an jangan sombong. Lamaan dia di Indonesia. Dan bahkan istrinya orang Indonesia katanya. Betul. Jogja. Udah berapa lama berkeluarga? 27 tahun. 27 tahun, luar biasa ya. 3 tahun di Indonesia langsung menyunting pusat dari perempuan Indonesia itu Jogja. Budaya Jawa. Putra berapa Pak Kevin? Ada satu putra. Satu putra ya. Lebih ke ibu atau lebih ke ayah? Tergantung dari bagian keluarganya. Kalau keluarga dia bilang lebih seperti saya. Kalau keluarga saya bilang lebih seperti ibunya. Tapi kulit campur juga. Ya. Luar biasa ya. Berarti cakep sekali itu kalau gabungan begitu. Bias. Jadi asal usulnya kenapa waktu itu kok bisa tiba-tiba datang ke sini, Kevin? Kalau sebelum saya di Indonesia, saya dulu mulai belajar bahasa Indonesia waktu masuk Sekolah Menengah di Australia. Jadi sebetulnya mulai belajar bahasa Indonesia 45 tahun yang lalu. 45 years. And then waktu masih kecil ya. Your bahasa Indonesia is more perfect than my English. Saya 30 tahun di sini, tidak ada alasan. Jadi lalu kemudian tiba-tiba kenapa tertarik untuk belajar bahasa Indonesia? Ini kan lucunya. Jadi waktu masih di sekolah dasar,
banyak ngobrol sama teman-teman karena kalau di negara bagian saya di Australia kalau masuk ke sekolah menengah harus pilih salah satu bahasa. Oke. Jadi di sekolah saya no wonder ya karena bahasa Inggrisnya sudah bahasa nasional ya kan. betul. Jadi waktu masuk di sekolah saya ditawarkan Prancis, Jerman, Indonesia. Oke. Pikiran saya Prancis, Jerman jauh sekali. Mana mungkin saya ketemu orang mereka dalam hidup. Indonesia dekat, jadi pasti dalam kehidupan saya banyak bergaul dengan orang Dan Indonesia. banyak orang Indonesia dari kota mana? Belum ada. Di Brisbane belum ada. Jadi itu Brisbane. ya, jadi saya seumur hidup belum pernah ketemu. Di Brisbane Di UQ. Brisbane. Oh, anak saya di UQ. Oke. Oke. Oh, jadi di Brisbane itu belum ada orang Indonesia ya? Saya belum pernah ketemu. Seumur hidup belum pernah ketemu. Lalu punya kesempatan ke Indonesia? Jadi kelas 12, jadi SMA 3. Oke. Guru bahasa Indonesia bilang saya mau libur ke Indonesia. Adik mau ikut? Mau. Oke. Nabung. Sampai ikut. Jadi tahun 80 ke Bali, ke Surabaya, Jogja, Jakarta. Jadi terus dari situ belajar di kampus. Saya suruh putuskan saya mau mendalami Griffith Uni. Jadi Griffith Uni ada Asian Studies di situ. Jadi setelah Griffith University. Oh, Griffith. Griffith University. Jadi setelah selesai saya dapat kesempatan pertukaran kampus. Jadi saya dikirim ke Ujung Pandang dulu, Makassar sekarang. Ke Unhas. Makan ikan ya? Makan ikan, coto. Jadi waktu itu hampir setahun di situ. Jadi betul-betul saya merasa ini saya bisa berbuat sesuatu yang berguna mungkin di daerah sini. Jadi makin belajar dan lain-lain. Oh, jadi your expertise mungkin dianggap lebih bermanfaat di Indonesia ketimbang di Australia ya? Ya mungkin saya juga frustrasi di dunia politik karena saya dulu main-main politik waktu saya di kampus, jadi merasa sedikit frustrasi. Jadi mungkin ada pemain politik dalam pengertian apa? Jadi pengurus? Partai. Oh, partai? Iya, partai dan juga di kampus. Partai apa? Kebetulan saya liberal. Oh, partai liberal. Iya, cuma saya haluan progresif, bukan haluan konservatif. Jadi, ya begitulah. Kalau di partai besar banyak liberal yang berkuasa sekarang partai apa? Sekarang liberal sama mitra juniornya nasional itu sangat konservatif. Ya, jadi buruh sama hijau. Oh, Green Party ya. I see. Lalu dapat kesini gimana setelah dari itu? Jadi waktu setelah di Ujung Pandang di Makassar, terus ada pertukaran pemuda Australia Indonesia. Program masih jalan, AIP. Saya dapat utusan dari Queensland untuk ikut, terus balik. Akhirnya saya bergabung dengan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Jadi pindah ke Canberra. Saya cuma sabar nunggu sampai ada posting ke Jakarta. Jadi akhirnya dapat posting ke kedutaan. Setelah 6 tahun di situ, saya sadar mungkin saya nggak balik ke sana. Jadi saya banting setir masuk ke perusahaan Bursa Efek. Selama 2 tahun. Setelah itu Chrismon 98. 97-98. Jadi waktu itu pergantian era. Terus saya mulai kenal dengan tokoh-tokoh seperti Rias Rashid, Afan Ghaffar, Ramli Subakti, dan Ani Malarangan. Akhirnya saya mulai mengabdi, membantu. Relevan. Tapi backgroundnya cocok dengan kuliah? Cocok. Jadi sebetulnya background saya kajian Indonesia. Jadi lintas politik, ekonomi, sejarah, sastra, sosiologi dan lain-lain. Makanya no wonder bisa di-post di mana aja. Asal di Indonesia. Jadi bisa pindah dalam ranah pokoknya. Benang merahnya adalah Indonesia. I see. Dan sekarang di mana, Kevin? Sekarang beberapa. Jadi saya seperti konsultan bebas kan. Jadi bantu ada lembaga kerjasama research. Terus ada kemitraan lembaga lama di Indonesia. Dan saya juga pendiri semacam situs yang coba merekam semua sejarah kepemiluan Indonesia sejak 55. Jadi www.pemilu.asia. Jadi kita bisa lihat semuanya. www.pemilu.asia. Nggak ada Asia itu kan titiknya titik jadi .asia ya. Dan itu khusus pemilu Indonesia? Khusus Indonesia, tapi ada satu juga saya juga punya dari Malaysia, ada yang dari Turki, Singapura, tapi semua Indonesia paling lengkap sejak 55 ya? Sejak 55. Saya mau terusin sebelumnya juga, tapi hasilnya belum temu. Kalau ada pemilu sebelum 55, iya. Ada zaman Majapahit. Menarik sekali. Sekali lagi Sobat Era sekalian, www
www.pemilu.asia atau www.pemilu.asia. Oke, luar biasa. Ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia saja. Indonesia saja ya. Tidak diterjemahkan ya? Nggak perlu kalau saya. Iya, tapi untuk audiens di luar? Silakan mereka belajar bahasa Indonesia, dia mengerti. Luar biasa ya. Kalau misalnya mereka di Inggriskan pula, nanti nggak tanya ke Kevin sudah. Oke ya, menarik ya. Jadi, tapi main jobnya apa sekarang? Di bidang apa ya? Pemilu? Masalah pemerintahan juga, masalah kerjasama. Oke. Jadi bidang kerjasama antara kampus. Tapi kalau sekarang saya katakan Kevin sebagai apa? Konsultan? Boleh. Cocok. Konsultan ya? Konsultan politik, pemilu, ekonomi? Tapi saya nggak untuk kampanye, jadi saya nggak ikut ke situ. Tapi ya untuk konsultan masalah politik lah? Boleh disebut, atau ekonomi, atau kerjasama. Oke. Wah, fortunately, tadi kan saya udah minta izin sama Kevin kalau azan ya itu berhenti dulu. Nah ini permulaan azan, tapi belum azannya ya sobat era sekalian. Mohon jangan kemana-mana, soalnya sayang sekali yang watchingnya udah hampir 1.000 orang. Jadi jadi saya pahami Kevin pasti banyak tahu tentang politik Indonesia. Nah, dalam pembicaraan tadi tiba-tiba tercetus sebuah ide atau sebuah gagasan, harusnya Indonesia itu nggak kayak begini. Harusnya dipisahkan antara kepala negara di tangan presiden dan kepala pemerintahan. Konsep yang begini ini ibaratnya tidak kompatibel lah, atau apapun argumentasinya. Bisa dijelaskan lebih detail, Kevin, soal itu? Ya, saya juga sudah lama merenung dan berpikir bagaimana amanat dalam pembukaan konstitusi, khususnya negara adil dan makmur. Bagaimana sistem pemerintahan apa yang lebih cepat mengantarkan semua negara menjadi adil makmur. Yang saya lihat, jadi saya perbandingan beberapa sistem pemerintahan. Sistem di mana presiden, maksudnya Perdana Menteri. Jadi kepala negara, kepala pemerintah itu satu orang. Dan itu dipilih, itu di satu kelompok. Terus di kelompok lain ada pemisahan. Jadi kepala negara dan ada kepala pemerintah. Kepala pemerintah itu bertanggung jawab ke parlemen, ke DPR-nya. Nah, terus kira-kira di antara banyak negara, sekitar 100 negara saya perbandingkan, siapa yang menjadi adil makmur. Nah, dari kelompok ini ada 5. Contohnya hanya 5. Kelompok 5 itu siapa aja? Jadi ada Chili, Amerika Serikat, Siprus, Argentina, Uruguay. Itu yang dianggap lumayan. Ya, dan adil makmur itu kan ada tolak ukur. Jadi apakah masyarakatnya fully free? Jadi artinya negara demokratis benar. Kemudian dari segi makmur, apakah rakyatnya menikmati very high level of human development? Jadi tingkat pembangunan manusia yang tinggi. Itu baru makmur. Nah, jadi harus mencapai keduanya. Baru bisa disebut negara adil makmur. Jadi di segi ini ada 5. Jadi adil dan makmur itu tidak hanya soal ekonomi tapi juga soal politik. Jadi harus kan adil kan. Adil bukan ekonomi, adil semuanya. Terus dari segi ini sudah ada 35 negara yang sudah saya catat di sini. Terutama negara-negara Eropa Barat. Jadi, tidak hanya, jadi ada Eropa Barat dan negara Eropa baru yang merdeka dari komunisme hanya 30 tahun lalu. Di Asia ada beberapa, Jepang, Korea, Taiwan. Terus negara ex-jajahan tanahan seperti Australia, Selandia, dan Kanada. Jadi mereka sudah berhasil menjadi adil makmur. Jadi cukup banyak di sini. Di sini dikit. Cuma 5. Pancasila. Dan saya coba berpikir, kira-kira apakah ini kebetulan atau ada semacam sebab akibat. Nah, itu saya betul-betul mulai mencoba renung dan dalami. Dan saya rasa memang ada semacam sebab akibat. Ada kelemahan yang, karena saya suka lihat dari perspektif integritas, sistem integritas. Saya lihat di sini ada semacam moral hazard atau retak integritas dalam sistem di mana Perdana Menteri dipilih. Retak integritas ya? Ya, retak integritas. Luar biasa, saya sendiri nggak pernah dengar itu istilah itu, retak integritas. Moral hazard malah dengar. Silakan. Jadi semacam begitu. Nah, problemnya kalau di sistem seperti kelompok ini kan, jadi Perdana Menteri dipilih, jadi Presiden Raja itu nggak usah ditanggapin. Yang kita lihat,
kepala pemerintah, dia bagaimana dipilih? Apakah dia dipilih dan bertanggung jawab ke rakyat langsung, atau dia dipilih dan bertanggung jawab ke parlemen? Nah, yang kelompok sini ada problem. Tiap kali ada masalah negara yang selalu disalahkan presiden. Tetapi apakah dia memang bersalah? Nah, saya coba lihat beberapa contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Era. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi ada azan Isya, dan kebetulan memang di tempat saya Sobat RH tahu ya, ini tempat yang masjidnya banyak ya, jadi terdengar di mana-mana ya. Kevin, kita lanjutkan lagi ya. Silakan tadi soal ini 5, ini 35. 30, iya, betul. Oke, silakan. Jadi tiap kali lihat orang selalu kaget di sini. Okay. Nah, saya coba lihat kira-kira apakah ini kebetulan atau ada sebab akibat. Nah, terus waktu saya coba renung lagi, saya ingat masa sistem di Amerika Serikat. Ini kan pakai sistem begini kan, yang salah satu dari 5. Nah, saya ingat waktu Global Financial Crisis, Presiden Republikan, Senat Republikan, Demokrat Republikan, hanya ada 2 partai. Oke. Pasti alhamdulillah mereka bisa menghadapi darurat bangsa. Oke. Nampaknya tidak. Oke. Tidak. Jadi selalu menjadi musuh dalam selimut. Alasannya tidak ada tanggung jawab dari parlemen. Karena yang selalu disalahkan presiden. Oke. Nah, terus 2 tahun kemudian Obama menang. Ya. Demokrat di Gedung Putih, Demokrat berkuasa Senat, Demokrat berkuasa di Dewan Demokrat semua. DPR, Demokrat semua. Pasti dia bisa ngegolkan agenda kesehatan yang sudah dijanjikan. Ternyata tidak mudah. Tidak, bahkan itu hanya terjadi waktu lame duck. Ya. Jadi waktu Republikan sudah menang pemilu tengah waktu, tapi belum menjabat. Jadi waktu itu, jadi DPR demisioner boleh disebut, baru itu lolos semua. Jadi sulit. Nah, saya juga ingat di Indonesia dulu, sekitar tahun 2012, ada kasus harga minyak selangit. BBM. Harga minyak naik, terus jelas BBM juga terpengaruh kan. Ya. Tapi harga minyak naik, minyak mentah naik. Terus presiden waktu itu yang sudah berkuasa berapa, 70% dari kursi kan, bilang kita harus menyesuaikan ini supaya tidak ada dampak kepada kelangsungan atau keamanan APBN. Karena banyak subsidi BBM. Jadi kita harus kurangin BBM karena harga minyak sudah selangit. Apa yang terjadi? Partai di dalam pemerintah menyeberang. Gagasannya gagal, terus 6 bulan lagi defisitnya membludak. Tapi yang disalahkan siapa? Presiden. Padahal sebetulnya siapa yang bertanggung jawab? Karena tidak ada konsekuensi. DPR, ya? Kalau pemerintah gagal, pemerintah nggak bisa jatuh. Jadi Dewan bebas. Nah, sedangkan kalau dia Perdana Menteri yang bertanggung jawab ke situ, artinya dia sudah kalah dalam satu suara yang penting. Ya, artinya itu otomatis mosi tidak percaya jatuh. Masalahnya, you yang melawan sekarang itu tanggung jawabmu. Silakan beresin masalah negara ini. Jadi ada semacam tanggung jawab yang tidak ada dalam sistem presidensial kan. 1 hari 5 tahun itu bukan tanggung jawab. Jadi tiap hari ada. Jadi saya rasa di dalam dinamika itu menjadi semacam masalah. Jadi seringkali dalam sistem presidensial, presiden frustrasi, akhirnya dia cuma sepihak bubarkan dewan supaya dia berkuasa mutlak karena merasa selalu dikekang. Atau kalau masih berjalan, ini Tom and Jerry selama 5 tahun. Nothing happens kan? Jadi Tom and Jerry aja. Jadi sulit mengegolkan sesuatu. Jadi saya rasa kalau ini dipisahkan, presiden aman. Boleh dipilih, mau dijadi raja, mau diturunkan. Nampaknya tidak ada korelasi antara negara yang kepala negara ini dipilih, ditunjuk atau diwarisi. Sepanjang jadi dia cuma kepala negara ya? Kepala pemerintah yang kunci. Jadi kepala pemerintah. Jadi buat saya, seperti yang dulu kita punya pada zaman dulu, ada 2 posisi. Cuma proses itu berubah tahun 59. Waktu itu dikawinkan sampai sekarang. Jadi dulu dipisahkan dan gonta-ganti pemerintah nggak apa-apa, negara aman. Karena presiden bisa berdiri di atas dan bisa menjadi perantara yang baik. Atau misalnya kita lihat Thailand ya. Thailand bolak-balik pergantian pemerintahan, tetapi dalam sisi ekonomi dia lebih baik dari kita terus, dari Indonesia ya. Dan secara lepas dari permainan militer yang seringkali mengganggu konstitusionalitas. Tapi dari segi krisis konstitusi yang sepertinya selalu muncul kalau orang teriak-teriak turunin presiden, pemakzulan, itu sebetulnya
krisis konstitusi, bukan hanya krisis pemerintah. Jadi kalau dipisahkan, jadi di Thailand saya nggak pernah dengar ada krisis konstitusi kecuali biasanya orang dari militer yang mau mengambil alih. Tapi dari segi tapi dari segi permainan politik yang sehat, itu jatuh pemerintah itu nggak jadi soal karena negaranya aman dan negara masih berjalan. Sama seperti di Jepang kan, di Italia pun begitu. Jadi tiap tahun ada perdana menteri baru di Italia, tapi negara tidak menghadapi krisis karena presiden berdiri di atas dan tidak ada krisis konstitusi. Cuma urusan konstelasi politik yang berkuasa sesaat. Tapi begini, tadi Kivens kan mengatakan konstelasi di DPR yang nothing to do dengan presiden. Jadi DPR membuat sebuah kebijakan, presidennya disandra, kira-kira begitu. Presiden harus tanggung jawab. Tapi kan dalam konteks Indonesia hari ini, presiden dan DPR kan sejalan, along with mereka. Mereka bersama-sama. Kenapa ada persoalan apa? Artinya semua kebijakan bisa di-endorse oleh DPR sekarang. Pertanggungan jawabnya dari mana? Mana garis pertanggungan jawab? Karena semua disatukan kan. Jadi kalau itu kan hari ini, siapa tahu besok. Jadi kalau besok menjadi masalah, ya tiba-tiba jadi krisis konstitusi. Jadi hari ini syukur-syukur masih jalan dengan baik. Tapi kita nggak bisa bilang itu normal atau abadi. Dan kita masih ingat pengalaman SBY dulu kan, berkuasa berapa? Hampir 80% dari kursi dewan juga. Waktu harus ambil keputusan yang jelas tidak akan populer, tidak koalisinya sebetulnya sangat kuat. Lemah kan. Sangat besar jumlahnya, tapi jadi mereka bisa pindah karena tidak ada konsekuensi. Presiden nggak jatuh, cuma agak dilemahkan kekuatan keperkasannya dalam untuk mengambil keputusan. Sepertinya kalau itu bertanggung jawab di dalam dewan langsung. Karena dia nggak bisa dijatuhkan. Itu bedanya. Nah, yang menarik kan di Indonesia ini, kalau di dalam sistem pemerintahan parlementer, orang biasa saja menuntut Perdana Menteri itu turun. Perdana Menteri dijatuhkan, Perdana Menteri mosi tidak percaya. Tapi mengapa di Indonesia kok sepertinya tabu? Bilang presiden dijatuhkan, presiden diganti, presiden dimundurkan, seolah-olah itu menghina simbol negara, menghina election yang periode selama 5 tahun. Nah ini ada satu masalah juga karena presiden memang juga raja, dia juga kepala negara. Jadi memang sebagai presiden negara dia juga menjaga simbol-simbol kesakralan satu negara. Dia tidak hanya menggerakkan roda pemerintahan. Jadi biasanya yang diteriakin sebetulnya jatuhkan dia selaku kepala pemerintah. Tapi karena kepala dia pemerintahan itu yang real kebijakan. Itu kan real. Nah problemnya karena dia masih rangkap jabatan. Memang itu menjadikan semua itu lebih berbahaya. Dan kemudian ada fixed term. Jadi orang dipilih untuk 5 tahun. Kenapa ngomong turun presiden? Masa jabatannya sudah jelas. Sedangkan kalau ada sistem di mana parlemen berkuasa, ya kepala pemerintah bisa diganti. Bahkan presiden atas saran Perdana Menteri bisa bubarkan dewan dulu, minta rakyat menyelesaikan konflik ini. Jadi kalau mereka nggak bisa sepakat, ya udah serahkan ke rakyat. Jadi ada ancaman kepada parlemen dari pemerintah. Jadi kalau Perdana Menteri merasa bahwa parlemen itu nakal-nakal, dia masih punya kapasitas minta sama kepala negara, bubarkan semua, saya tahu rakyat sepakat dengan saya, bukan dengan mereka. Atau sebaliknya, parlemen merasa orang ini sudah tidak becus lagi, koalisi-koalisiannya takut karena merasa akan jatuh bersama, jadi mereka pindah, lagi ada pemimpin baru. Tapi negaranya berdiri tegak karena presiden nyaman. Kevin, Indonesia sebenarnya dalam sejarahnya sudah pernah mempraktikkan sistem pemerintahan parlementer, baik karena konstitusinya mengadopsi maupun karena konvensi. Kita tahu bahwa setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus, itu bulan November 1945, hanya berselang 2-3 bulan, itu kan sudah terjadi perubahan sistem pemerintahan dengan Perdana Menteri Syahrir, Amir Sarifuddin, kemudian juga Muhammad Hatta, sampai KMB, Konferensi Meja Bundar 49, dan itu resmi
dengan konstitusi RIS kita sistem pemerintahan parlementer. Yep. Kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar, kembali kepada Negara Kesatuan, Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Kita parlementer juga, bahkan pernah pemilu 55 dengan konstelasi politik yang kita tahu kan, satu Masyumi, satu PNI Masyumi, kemudian NU PKI ya kan. Tapi sejarah itu menurut Kevin sejarah yang patut kita ulang atau sejarah yang patut kita lupakan? Karena banyak orang mengatakan wah itu masa jelek pemerintahan kita. Itu kan bagi saya itu sesuatu yang sangat saya cemas. Okay. Kalau di sini di Indonesia seperti tiap lapisan sejarah itu dikuburkan dan dibuang seperti itu kan racun. Yeah. Padahal apakah 50-an itu sukses atau gagal? Okay. Itu harus dilihat dari perspektif waktu dan perenungan dan pemikiran. Atau mengapa sistem itu dinilai gagal. Bukannya kita sudah diajarkan sejak TK bahwa itu gagal, jadi nggak boleh dipikirin. tapi harus lihat apa yang menyebabkan, apa kelemahannya, apakah kelemahan itu masih relevan atau tidak. Dan satu yang selalu saya dapat, silakan sambil minum, Kevin. Ya, silakan. Satu yang selalu saya dapat dari teman-teman di Indonesia, kalau saya bicarakan tahun 50-an, yang selalu muncul sepertinya reaksi otomatis karena sudah diajarkan begitu mungkin. Oh, ini gonta-ganti pemerintah tiap saat. Oh, kacau. Saya coba membandingkan dengan keadaan di negara asli saya. Jadi 10 tahun berdaulat di Australia. Jadi 10 tahun berdaulat Indonesia dan Australia. Indonesia ada penggantian sekitar 7-8 Perdana Menteri pada 10 tahun. Di Australia penggantian Perdana Menteri 7-8 juga. Satu orang bahkan bangkit 3 kali sebagai Perdana Menteri. Nah, saya selalu lihat 7-8 dalam 10 tahun pertama itu. Iya, 10 tahun. Sama. Nah, bedanya waktu Australia menjadi berdaulat, Undang-Undang Dasar sudah jelas, sudah disepakati oleh referendum, sudah jelas. Arahan negara sudah jelas. Jadi boleh disebut semua sepakat mau jadi negara demokratik terbuka liberal kan. Waktu menjadi merdeka tidak harus perang melawan penjajah jahat. Kemudian energi bisa saving. Jadi jadi ibaratnya pemerintah pertama di Australia yang dibentuk, ya kapalnya sudah berlayar dengan enak. Nah, coba bandingkan di gelombang yang tenang. Sedangkan di Indonesia kapalnya nggak jelas. Garis apakah sistem pemerintahan apa itu sama sekali. Mau negara Islam, mau negara Pancasila, mau negara sosek, tidak dijawab, belum dijawab. Penjajah dulu tidak mau tahu diri. Jadi dia malah perang. Negara baru diduduki secara militer. Ekonominya sudah hancur sejak Great Depression tahun akhir 20-an 30-an. Akhirnya juga dengan dampak dari kependudukan dan revolusi. Kemudian di Australia tidak ada revolusi sosial. Itu sebetulnya ada proses transformasi. Sedangkan di sini ada revolusi sosial juga. Jadi semua itu menumpuk, tapi hasilnya sama. Sama-sama 7-8 kali 7-8 kali pemerintah. Padahal ini sudah siap. Ya, yang paling penting pada tahap awal, waktu pemerintah pertama di Australia atau parlemen pertama Australia, kita nggak tahu kawan lawan siapa. Jadi pembelaan politiknya juga belum jelas. Jadi ada beberapa transformasi partai politik di sana sampai akhirnya agak faktor lain mungkin etnisitas ya yang relatif homogen dibandingkan Indonesia ya. Nah, itu satu faktor. Jadi mungkin itu menjadi lebih gampang untuk menerima visi dasar negara yang sama kan. Jadi di sini kan jauh lebih majemuk. Jadi proses itu makan waktu. Jadi buat saya orang Indonesia terlalu kejam pada dirinya. Jadi untuk menganggap bahwa itu gagal. Memang apakah itu gagal? Dan kira-kira problemnya apa? Jadi kalau saya renung ke 50-an, saya lihat 2 problem besar dalam tatanan negara waktu itu. Yang pertama, tidak ada senat. Tidak ada Dewan Perwakilan untuk daerah. Tidak ada senat. Jadi unicameral, tidak ada bicameral. Tidak bicameral. Jadi masalahnya di situ karena masyarakat Indonesia beda pemilihannya, beda partai kan. Yang di Jawa partai yang sangat kuat di sini, misalnya PKI, tidak ada di luar Jawa. Jadi orang luar Jawa yang sebetulnya hanya sepertiga dari kursi di dewan karena dia hanya sepertiga penduduk,
langsung berhadapan dengan 2/3 di Pulau Jawa ini. Oke. Jadi artinya dia kalah perang sebelum masuk kan? Oke, tidak ada perimbangan. Tidak ada perimbangan, tapi kalau ada perimbangan geografis, mayoritas senator jelas dari luar. Jadi ada keseimbangan. Jadi bagi saya demokrasi lebih aman kalau ada perimbangan antara perwakilan geografi dengan perwakilan demografi. Itu tidak ada waktu itu. Jadi nggak heran kalau geografi itu ruang, demografi itu penduduk ya. Ya. Problem kedua mungkin, dan ini menjadi diskusi banyak saya dengan almarhum Bang Buyung dulu. Ini ada gambarnya Bang Buyung Nasution. Oh iya, itu dia di situ. Problem kedua mungkin sosok presiden. Nah itu selalu menjadi di negara yang punya presiden pendiri itu kan biasanya figur bersejarah. Masalahnya beliau tidak dipilih. Dan masalahnya itu saya ingat sekitar tahun 51. Jadi dia bisa frustrasi. Sekitar 51, beliau bikin pidato penting di Kalimantan Selatan. Waktu dia menyatakan Indonesia nggak perlu punya negara Islam. Nah, wajarlah dari partai-partai, khususnya Masyumi waktu itu, langsung mengkritik habis-habisan. Politik itu bukan urusan, Anda kan hanya presiden. Politik itu urusan parlemen. Wajarlah dalam konteks itu. Karena memang sistemnya. Karena sistemnya. Mau jadi penyambung lidah, tapi tidak diberi suara kan nggak masuk akal kan. Jadi seharusnya diberi suara supaya bisa menjadi penyambung lidah. Jadi saya rasa budaya politik Indonesia begitu. Saya rasa rakyat nggak mau presiden yang hanya simbolik. Tapi urusan teknik administrasi pemerintahan itu urusan dewan. Jadi dia itu tidak hanya simbol tapi juga aspirator ya. Ya, dan dia bisa menjadi boleh saya sebut komando wacana. Jadi orang yang bisa mengelaborasi visi kebangsaan besar dan mengelola simbol-simbol kenegaraan secara sakral, bukan untuk kepentingan politik sesaat. Yang menjadi agak berat kalau saya bisa main kedua padahal saya politik, itu kan agak berbeda. Jadi bisa memisahkan posisi sebagai kepala negara dari posisi sebagai pengelola pemerintahan. Jadi intinya adalah sebagai kepala negara dia harus menjaga kohesivitas. Persis. Ya. Tapi sebagai kepala pemerintahan karena terpisah ya dia bisa mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer. Jelas. Dalam rangka mungkin pertimbangan-pertimbangan ekonomi, manajemen, macam-macam ya. Ya, jadi setiap putusan yang diambil oleh pemerintah, ada pihak yang suka, ada pihak yang tidak suka, ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Itu alamiah nggak bisa nggak. Jadi problemnya kalau orang itu langsung disatukan dengan negara, itu kan berbahaya. Jadi dipisahkan. Orang ini nggak usah ngomong isu yang akan memecahkan, tapi dia ngomong masalah yang menyatukan. Nah urusan pemerintah untuk melaksanakan tugas yang pasti banyak tidak disukai. Saya membayangkan misalnya ya, kalau misalnya ada pemisahan sistem pemerintahan, Jokowi tidak perlu ngomong, kalau dia presiden ya bukan perdana menteri, atau sebaliknya presiden tidak perlu ngomong soal harga PCR harga untuk tes COVID diturunkan atau dinaikkan itu urusan pemerintah dan parlemen ya. Tapi begini Kevin, kalau kita lihat ya 50 itu kan ada dua fase. Sebenarnya bukan 50, kalau kita mau lihat sistem pemerintahan itu sudah berganti sejak tahun 45 kan, bulan Oktober November itu sudah berganti. Tapi kalau kita bagi 3 fase dari 45 ke 49 yang memang berganti secara konvensional saja, konvensi ketatanegaraan tanpa perubahan konstitusi, di situ ada nama Amir Saripudin, Syahrir, Hatta. Kemudian di sini sebelum pemilu 55. Dari 49 sebelum pemilu 55. Kemudian dari setelah pemilu 55 sampai 59. Nah, Anda melihat kira-kira contoh success story itu di periode yang mana, di bagian mana? Waktu saya pikir harus lihat dalam konteks. Tahun 50 negara baru merdekakan diri dari penjajah. Dia baru sekian tahun sebelumnya merdekakan diri dari kependudukan militer. Nah, saya lihat itu kan berat. Proses dimobilisasi prajurit dan tentara dan milisi buat saya itu sangat sukses. Pengelolaan booming resources untuk mendukung perang Korea itu sukses. Jadi inflasi tidak meledak waktu itu. Setelah pemilu 55 saya lihat
pemerintahnya lumayan stabil. Masalahnya karena tidak ada keseimbangan antara kekuatan politik antara daerah dengan penduduk. Akhirnya masyarakat luar frustrasi dan kita bisa lihat dari kebijakan. Dan saya yakin tidak ada satupun anggota DPR waktu itu yang bilang, gimana saya bisa gebuk orang Sumatera? Itu nggak ada. Tapi ada kebijakan yang diambil yang jelas karena penguasaan demografi yang merugikan pihak luar. Contoh, rupiah harus kuat, harus perkasa, rupiah harus kuat. Jadi, rupiah harus kuat. Enak-enak aja didengarkan, kita nasionalis. Masalahnya, rupiah naik, rupiah kuat, konsekuensi apa? Kalau saya import, enak sekali sebagai konsumen karena barang asing murah. Kalau saya ekspor, berat karena saya nggak bisa bersaing karena rupiah ini mahal. Nah, coba lihat di Indonesia, ekspor berasal dari wilayah mana, konsumen di mana. Nah, terus kita lihat, kita harus bikin industri-industri baru. Tembakau itu bikin banyak pabrik. Tapi kita harus kendalikan harga cengkeh, jadi harus ada tata niaga cengkeh. Cengkeh itu dibikin di mana? Sulawesi kan? Pabriknya semua di mana? Di Jawa. Jadi banyak kebijakan tidak sengaja, tapi efeknya adalah merugikan kepentingan luar. Jadi karena daerah produsen justru tidak diuntungkan. Tidak diuntungkan. Nah, konsekuensi alamiah mengingat dia tidak punya kapasitas bersaing di floor, di dewan, karena dia hanya 1/3 dibandingkan 2/3. Ya, lama-kelama memang frustrasi itu akan naik dan akhirnya pecah. Apalagi garis partisan, dan mungkin saya mohon maaf kalau ngomong sedikit partisan. PKI kan partai Jawa. Di luar Jawa dia hampir nggak ada. Di luar Jawa bahkan partai Kristen lebih besar dari partai PKI. Partai Katolik hampir besar. Partai Sosialis pun lumayan besar. PS Syarikat Islam pun. Jadi artinya orang luar Jawa waktu itu cenderung memilih sesuai agamanya. Dan dia semua sangat benci, fobi, takut sama PKI. Nah, kalau di Jawa dia kan basis di situ. Dia kebetulan basis di wilayah di mana banyak penduduk. Jadi di luar pun orang makin takut. Masih ingat ini perang dingin. Jadi pertentangan antara komunis dan anti-komunis kan. Setelah Perang Dunia Kedua ya. Jadi makin lama makin nggak heran kalau orang di luar itu merasa sangat diancam posisinya secara ideologi maupun secara kepentingan. Jadi karena tidak ada mekanisme di dalam proses parlementer perwakilan, ya saya rasa itu bencana nasional akhir 50-an muncul karena itu. Jadi dua itu ya tadi, karena tidak adanya Senat. Yang pertama tadi? Dan presiden tidak dibekali dengan suara sah karena dia Karena kebetulan presidennya adalah presiden pendiri bangsa. Betul. Dan itu biasanya di mana-mana presiden pendiri bangsa itu selalu merasa punya pretensi untuk memiliki kekuasaan lebih besar karena dia adalah. Tapi selain itu saya rasa itu juga sesuai dengan budaya politik orang Indonesia. Saya yakin orang Indonesia tidak mau punya seperti presiden India atau seperti presiden Jerman atau Singapura yang nggak kelihatan. Iya betul. Padahal itu dipilih sekarang kan. Jadi mereka mau kepala negaranya juga punya suara. Jadi kalau begitu berarti bukan murni parlementer, hybrid mungkin. Iya betul sekali. Saya rasa itu lebih tepat untuk Indonesia. Seperti Prancis ya. Prancis betul. Prancis, Korea, Taiwan. Kevin melihat bahaya nggak terjadi persaingan antara perdana menteri dan presiden? Nah itu asyiknya pengalaman dari Prancis. Jadi dulu biasanya sewarna dan orang selalu khawatir apa yang akan terjadi kalau presiden warna merah dan perdana menteri warna biru misalnya. Dan akhirnya sudah terjawab masalahnya karena pernah terjadi. Nah, ini konsepnya common living, politik common living namanya, cohabitation bahasanya. Dan waktu terjadi, nothing. Jadi politik common living. Iya, jadi artinya Indonesianya kumpul kebo. Jadi politik common living itu. Akhirnya nothing happen. Jadi parlemen berwarna biru kalau nggak salah, presidennya dari sosialis. Ya jelas presiden menunjuk seorang dari partai biru supaya jadi perdana menteri karena dia malu kalau dia paksakan orang sosialis padahal gagal di floor, malu presiden kan kalau calon ini ditolak. Jadi sangat encer. Nah saya rasa lain, misalnya kalau di negara saya di Australia konsepnya itu nggak masuk akal, itu akan menjadi perang dunia ketiga. Tapi di Indonesia, saya lihat itu konsepnya politik sama. Itu kan Australia kan kepala negaranya Ratu Inggris.
Ya, itu kan belit-belitnya. Simbolik ya. Nah, ya, simbolik ya, tapi resmi bagi saya ya. Padahal banyak orang Australia malu menyebut begitu. Jadi dia pura-pura gubernur jenderal itu kan kepala negara. Padahal bagi saya ya Ratu Inggris. Jadi kalau mau perbaiki ya jadi republik, ya gak usah pura-pura. Jadi, tapi konsep begitu dari partai itu nggak masuk akal, itu sangat sulit dibayangkan. Tapi di Indonesia, bagi saya konsepnya partai merah jadi presiden, perdana menteri jadi hijau, itu paling gampang. Kita lihat sendiri di setiap pemilu. Begitu encer koalisi yang bisa muncul antara partai yang berbeda. Jadi hari ini misalnya katakanlah Demokrat sama PDIP kan berkelahi sepertinya kan di nasional, tapi di level daerah bisa dia mencalonkan calon yang sama. Tapi kita juga lihat di dalam pemerintah kita sekarang kan, karena ada PDIP, ada P3, tapi bisa kerja kan. Buat saya konsepnya politik cohabitation, kalau mau pakai bahasa cantik, daripada Simon Levin. Jadi konsepnya partai lintas aliran bisa kerjasama, itu alamiah di sini. Jadi buat saya masalah itu kan problem orang Anglo-Saxon. Buat orang Indonesia sama seperti Perancis, hal seperti itu tidak akan menjadi masalah. Dan lagian barangkali dalam konteks Indonesia, partai di sini jauh lebih banyak, mungkin lebih kompatibel dengan parlementer mungkin ya. Tergantung. Jadi karena kita pakai sistem proporsional. Jadi memang lebih mirip seperti di beberapa negara Eropa. Jadi masalahnya yang saya lihat dengan partai, bukannya jumlah partai yang menjadi orang Indonesia obsesi. Dan sepertinya ada semacam hobi suka bunuh partai. Jadi sepertinya makin sedikit makin bagus. Jadi buat saya agak sedikit lucu. Kenapa mau membunuh organisasi, kenapa mau merujuk semacam oligopoli kalau disebut dalam bahasa pasar kan. Seharusnya prosesnya terbuka. Nah, bedanya terbuka dan alamiah mestinya kan. Jadi sesuai dengan pranata yang ada di masyarakatnya. Jadi mimpi-mimpi bikin dua partai di Indonesia itu kan nggak usah mimpi ke situ. Nah, terus masalahnya bentuknya koalisi di mana? Kalau di negara seperti Australia atau Amerika, kita tahu sebelum pemilu siapa yang tinggal dengan siapa. Jadi kita tahu Partai Demokrat itu apa? Kelompok aktivis sosial, ada kelompok kulit hitam yang konservatif, ada kelompok orang kaya lama dari bagian utara. Kita tahu koalisi yang ada di dalam Partai Republikan, Kristen fundamentalis, orang konservatif, orang anarkis, libertarian, ekonomi. Nah, itu jadi kita sudah tahu koalisi sebelum, karena mereka hidup dalam satu tenda besar. Bedanya di sini masing-masing aliran itu punya perwakilan sendiri. Jadi proses pembentukan koalisi ya biasanya pasca pemilu, bukan sebelumnya. Itu saja. Jadi saya pikir orang terlalu obses dengan jumlah partai. Karena sistemnya mayoritarian. Makanya koalisinya sebelum pemilu. Kalau sekarang sudah jelas dalam konstelasi masing-masing partai besar. Kalau sekarang kan proporsional. Tapi begini, kalau kita ganti ya, katakanlah kita nanti bicara lagi juga soal tentang parlementer ini. Kalau diganti mayoritarian atau orang Indonesia nyebutnya distrik, yakin jumlah partai sedikit. Malah saya pikir jangan-jangan partai tambah banyak. Soalnya orang Indonesia itu kadang-kadang menjadikan partai itu cuma sekedar kendaraan politik aja. Hari ini Haji Lulung misalnya kan. Hari ini P3 ya terpilih, nanti PAN terpilih lagi, atau misalnya Bajang di NTB mau partai apapun, mau PBB, mau Golkar, mau Demokrat, pokoknya ya tetap saja ininya konstituennya. Saya rasa ini sedikit bergantung sekali lagi ke pranata masyarakatnya kan. Jadi biasanya kalau pakai sistem mayoritarian itu cenderung memaksa partai merujuk dan bersatu. Menjadi lebih kecil. Tapi ada negara misalnya India ada 1.000 partai, ada puluhan yang masuk. Jadi tidak selalu sistem mayoritarian atau sistem perwakilan tunggal distrik menghasilkan lebih sedikit partai masih bisa bertahan sesuai bagi saya dengan pranata sosial politik secara geografis di dalam negara. Kalau bagi Kevin untuk konteks Indonesia ini berapa partai yang ideal? Ya kira-kira ya dalam imajinasi Kevin. Nah, tidak ada. Jadi maksudnya tidak ada angka. Jadi tidak itu karena alamiah aja. Alamiah. Jadi problem kita selalu mau bunuh partai kecil. Padahal orang yang begitu sering lupa masalah di sini tidak ada partai besar.
Ya, partainya menengah semua. Iya, kenapa tidak bisa bikin partai besar? Nah, itu harus diteliti dan dipikirkan dinamika di dalam partai. Di Sekarang dalam PDIP partai-partai. misalnya 20% kan 20% saja. Ya. Cuma. Tapi dan Demokrat dulu 20% kan Iya. waktu maksud. Iya. Nah, masalahnya mengapa mereka tidak bisa berkembang menjadi tenda lebih besar? Oke. Jadi saya rasa problemnya muncul di situ. Padahal PDIP pertama kali 34% tuh. Itu khusus untuk pemilu transisi. Jadi kita nggak boleh lihat. Nggak bisa itu nggak bisa jadi tolak ukur. Jadi bagi saya banyak teman-teman di PDIP juga agak down habis pemilu 2004 waktu turun. Saya bilang nggak usah karena banyak orang yang memilih kalian 2099 itu bukan umatmu. Itu bukan pemilih asli. Itu kan banyak orang yang paling mau menghukum partai satu lagi, dia ke situ karena dianggap ini paling bisa. Tapi sebetulnya they are not your people. Jadi jangan khawatir, mereka bukan kehilangan. Jadi membina kelompok-kelompok yang ada di dalam it's fine. Jadi Jadi tapi Kevin nggak ngomong tentang Pilpres 2014 kan? 2014 nggak ngomong bahwa Anda dipilih karena people ingin menghukum yang lain. enggak itu waktu 2004 itu zamannya dulu enggak ya. Just kidding. Legislatif. Nah, tapi persoalannya ya di Indonesia ini misalnya sistem itu yang digarap ya kan, yang dipraktikkan sistem parlementer dengan etika politik yang berkembang selama ini, itu kira-kira berbahaya nggak? Karena aspirasi ingin menjatuhkan pemerintahan itu kan selalu tinggi kan. Coba lihat zaman pemerintahan SBY berapa kali itu ancaman untuk impeachment walaupun cuma di mulut kan, karena memang tidak gampang. Kalau misalnya dikasih ruang bisa menjatuhkan pemerintahan dengan mosi tidak percaya dan lain sebagainya, jangan-jangan setiap tahun pemerintahan jatuh. So what? Oke. Jadi negara masih aman karena presiden nggak bisa dimainkan dan presiden berdiri di atas. Ada proses transformasi mungkin dalam proses kehidupan di dewan. Ada pihak yang di dalam pemerintah dan mereka akan harus berjuang lebih loyal untuk tetap sama pemerintah. Lain dari sekarang ini dia bisa lompat Oke. Tapi sekarang kalau dia mau main dengan sikap tidak tanggung begitu atau tidak loyal begitu, ya pemerintahnya jatuh, dia akan di oposisi. Mau nggak begitu? Pasti akan berpikir dua kali. Dan pihak yang di luar tidak akan coba masuk-masuk karena tidak perlu. Sudah aman. Jadi lebih clear siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Bisa saja dari waktu ke waktu akan ada lebih banyak kejelasan mungkin. Kelompok-kelompok yang lebih banyak gampang untuk menjadi kelompok bersama, apakah di dalam atau di luar, atau ada pihak ketiga. Jadi dalam sistem, saya nggak bilang sistem parlementer kan, itu paling semi parlementer atau istilahnya hybrid. Sebetulnya biasanya disebut premier presidential karena ada perdana menteri dan ada presiden. Jadi premier presidential atau semi parlementer, semi presidential. Jadi bagi saya itu, jadi ini tidak akan parlementer misalnya seperti di Australia, karena figur kepala negara masih punya peran untuk mengarahkan pemikiran, sedangkan parlementer murni intinya kepala negara berpikir dalam konsep besar, lebih besar. Ini dalam technical konsep dan dia juga dia bisa juga memberi direction. Iya, dan itu masih punya peran. Misalnya saya nggak peduli kan pendapatnya Ratu Elizabeth, nggak peduli, bukan urusan dia. Apalagi Gubernur Jenderal siapapun namanya itu bukan urusan kan. Saya mau tahu pemerintahnya di mana. Jadi pemisahan itu saya rasa mengurangi stres politik. Sekarang ini tiap pemilu presiden itu kan semua energi negara dituangkan untuk menangkan satu posisi. Jadi itu menjadi sangat polarisasi karena itu efek satu lagi. Tapi yang menarik, jangan jadi orang pikir kalau ada pemilihan presiden, partai yang punya calon presiden mendapat keuntungan. Belum tentu. Dari pemilu kemarin hanya sepertiga pemilih Indonesia memilih partai dengan calon presiden. 2/3 pemilih Indonesia memilih partai yang tidak punya calon presiden. Jadi buat saya orang memisahkan kedua isu itu. Tapi untuk elit politik sendiri, karena presiden sekaligus perdana menteri, itu semuanya.
Jadi betul-betul menjadi very high cost kalau kalah. Sedangkan kalau dipisahkan posisinya, tidak terlalu bukannya lebay, tapi tidak terlalu berat untuk menangkan posisi satu, karena di dalam proses politik kenegaraan ada lebih banyak posisi yang perlu diisi. Dan juga barangkali dalam gerak sehari-hari beban itu terbagi ya. Persis. Jadi presiden bisa memilih hal-hal yang strategis untuk diucapkan di publik, instead of misalnya bicara mengenai harga PCR, harga rapid test misalnya ya. Dan itu parlemen misalnya di parlemen sekarang mungkin mau kritik presiden karena ngomong PCR atau apa. Ya itu urusan lo, bukan urusan dia. Jadi kritik sendiri atau mengarahkan kepada pemerintah yang ada di sana. Jadi presiden lebih bebas untuk menjaga kesakralan simbol-simbol negara dan menyuarakan Saya pernah mendengar yang begini ini dari Adan Buyung Nasution. Buyung dia nilai waktu itu pernah dia bilang ya mungkin kita bagusnya ada sistem yang ada kira-kira ada koreksi lah kalau misalnya presidennya pemerintahnya katakanlah nggak benar misalnya kan wrong direction, kita bisa, kalau ini kan kita harus nunggu 5 tahun dan akibatnya yang terjadi adalah ketika ada tuntutan presiden mundur, maka selalu dianggap makar jadinya. Dan memang dalam banyak hal benar. Karena presiden dipilih untuk masa baktinya 5 tahun jelas. Ada fixed term. Jadi sebetulnya suruh mundur apa urusannya? Lu nunggu kan? Nah, kalau itu sistem berbeda itu, tiap hari mau gonta-ganti perdana menteri, itu bukan krisis kenegaraan, bukan makar. Sedangkan presiden masih aman dalam posisinya. Jadi semacam wasit terhadap apa yang terjadi, pertikaian dan perseteruan di dalam. Nah, menurut Kevin ya, jadi sobat era sekalian, Kevin Evans ini sangat mengikuti yang namanya perubahan konstitusi. Secara dia sudah 30 tahun di sini. Jadi waktu tahun 99 dan 2002 dia nongkrong itu kerjanya di Senayan sana, itu sama yang dari Irlandia itu siapa tiap hari nongkrong itu? Ada beberapa. Ada itu, yang tinggi itu Pak. Besar itu yang seperti orang Palestina itu, seperti duta besar Palestina Ribi Awad. Betul agak mirip betul. Nah, itu tiap hari itu nongkrong. Cuma bedanya kalau yang lainnya itu bahasa Inggrisnya nggak lancar. Ini beliau lancar betul. Jadi dia fully understood lah kira-kira gitu. Apa yang menyebabkan anggota-anggota DPR yang juga badan pekerja MPR itu tiba-tiba ngasih kesepakatan. Udah, pokoknya ada 5 kesepakatan. 1, mempertahankan sistem presidensial. Itu kan salah satu kesepakatannya. Ya 2, 3, 4 mungkin belum relevan untuk diskusi ini. Itu apa? Sebetulnya lucu karena kita belum pernah punya sistem presidensial. Dari tahun 45 sampai 2002 Indonesia tidak pernah punya sistem presidensial. Kuasi. Bahkan bukan hanya kuasi. Jadi misalnya dari 59 sampai 2002 itu kan super parlementer. Kalau di sistem parlementer normal, misalnya kalau di Australia, pemerintah memang bertanggung jawab ke Dewan. Pemerintah bisa jatuh Dewan bisa jatuhkan pemerintah. Tapi dalam sistem radikal Indonesia, kepala negara sekaligus kepala pemerintah diangkat sepihak oleh parlemen dan bisa diberhentikan oleh parlemen. Dan itu sudah terjadi. Dan itu sudah terjadi 4 kali kan. Jadi Bung Karno diturunkan oleh MPRS. Pak Harto disuruh mundur sebelum bisa dipecat. Pak Habibie ditolak. Pak Abdurrahman Wahid dipecat. Kan? Jadi semua sebetulnya it was a radical parliamentary system. Karena tidak ada sistem parlementer di mana seperti ini. Sekarang sangat berbeda. Sekarang murni presidensial. Maksudnya sebelumnya yang MPR itu ya tidak ada yang kayak seperti ini ya. Memang itu kan sistem yang super sangat langka di mana kepala negara, kepala pemerintah dipilih dan dipecat sekaligus oleh parlemen, tapi parlemen tidak bisa diberhentikan. Itu kan sangat ketimpang sebetulnya. Jadi sangat agak nyentrik sistem itu. Justru pertanyaan saya makin relevan. Tiba-tiba ada ilham mengatakan sistem pemerintahan presidensial, mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. Padahal nggak pernah ada. Emang saya dulu ketahui mau pertahankan sesuatu yang nggak pernah ada. Apa artinya? Nah, tapi kita harus paham. Ada 2 tokoh negara yang namanya presiden yang sangat berkuasa.
Oke. Jadi problemnya punya presiden belum tentu berarti itu sistem presidensial. Oke. India punya presiden tapi dia sistem parlementer. Oke. Italia punya presiden, dia parlementer. Parlementer. Jerman punya presiden, dia parlementer. Israel punya presiden tapi dia parlementer. Jadi sebetulnya kehadiran seorang presiden tidak berarti sistem presidensial. Yang diartikan presidensial adalah presiden sekaligus pengelola pemerintah. Yeah. Jadi artinya dia double tugas itu. Nah, mungkin kalau dalam konteks double tugas itu ya berarti sah-sah saja kalau mereka menganggap Orde Baru itu atau sejak tahun 59 itu sistem presidensial, karena presiden kepala pemerintahan, dia kepala negara. Walaupun proses pemilihan dan pertanggungjawabannya sangat berbeda. kuat dan sangat kuat karena orang tidak melihat garis tanggung jawab presiden. Mereka hanya lihat sosok presiden. Oh, namanya presiden dan presiden itu kuat. Oh, itu pasti sistem presidensial. Tapi tidak melihat bahwa sebetulnya mereka bertanggung jawab ke parlemen dan bisa dipertanggungjawabkan dan diganti oleh parlemen. Mereka tidak bertanggung jawab ke rakyat. Itu kan inti sistem presidensial. Presiden dipilih kan. Jadi bedanya sistem dulu itu sistem parlementer. MPR mau disebut apa? Actually itu sistem parlemen. Bentuk perwujudan bentuk parlementer. Dia bukan electoral college seperti di Amerika Serikat. Bukan dia kan bisa memperbaiki konstitusi sepihak. Dia mengangkat presiden sepihak. Dia berhentikan presiden sepihak. Itu kan fungsi dari sebuah legislatif dalam sebuah negara parlementer. Bedanya dia sendiri nggak pernah bisa dipecat. Jadi nggak fair dong. Jadi dia bisa mengangkat kepala pemerintah tapi dia sendiri nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu yang menjadikan sistem dulu agak ketimpang. Jadi itu radical parliamentary. Radical parliamentary. Tapi yang jadi persoalan adalah kita kan sudah mempraktekkan sistem pemerintahan presidensial ini, katakanlah yang agak ada purifikasinya ya, purified itu sejak 2004. Sejak dipilih pertama. Sejak pilih pertama SBY kan. Kemudian sekarang Presiden Jokowi. Apa evaluasi? Artinya gini. Apakah Kevin masih berpikir bahwa ini belum yang ideal sejak 2004 itu? Saya nggak pernah saya tidak pernah menggunakan istilah ideal. Saya cuma bilang optimal. Karena ideal juga termasuk masalah semangat, aspirasi dan saya nggak punya hak di situ. Jadi saya cuma bilang yang optimal. Nah, yang saya cuma mau melihat secara struktural. Negara, jadi aspirasi bangsa ini menjadi negara adil makmur. Sistem pemerintahan mana yang lebih efektif untuk mengantar sebuah negara ke adil makmur. Nah, itu yang saya lihat dari pengalaman di sekitar 100 negara, sistem di mana presiden beda orang dari kepala pemerintah dan orang kepala pemerintah itu bertanggung jawab ke parlemen jauh lebih sering berhasil menjadi adil makmur. Sedangkan di sini bisa tunggu 200 tahun kan. Kalau di Argentina, Chili kan 200 tahun merdeka kan. Jadi lebih lama. Jadi kalau kita kaitkan dengan pemerintahan hari ini ya. Dan judul yang saya buat ini, kelas Jokowi Perdana Menteri bukan presiden. Ini bukan untuk menghina, bukan untuk katakanlah mendegradasi. Toh di dalam sistem itu mereka berbagi tugas dan sama pentingnya. Bahkan to some extent Perdana Menteri jauh lebih penting karena dia kepala pemerintahan sehari-hari. Makanya kalau dibilang kelas Jokowi Perdana Menteri bukan presiden, itu bukan berarti merendahkan ya. Justru sebaliknya bahwa dia lebih menguasai hal-hal yang sifatnya teknikal dan lain sebagainya. Nah, kalau Kevin mengevaluasi model kepemimpinan Jokowi kalau diterapkan kepada sistem tadi ya, Kevin kan tidak menyebutnya parlementer tapi primer presidensial. Jokowi ada di mana? Yang jelas yang saya lihat Pak Jokowi sangat efektif untuk mengegolkan satu agenda. Saya juga ingat Pak Harto dulu mau bikin MRT di Jakarta. Dan sekian gubernur setelah itu mau bikin MRT. Siapa yang akhirnya mengegolkannya? Nah, Pak Harto kurang apa kekuasaannya? Tapi gagal. Jadi dalam hal ini untuk mengelola roda administrasi itu kan luar biasa. Dengan banyak hal yang lain selain MRT saja. Tapi banyak program. Jadi buat saya itu kan aspek pengelolaan roda pemerintahan dengan efektif. Nah, masalah tinggi ngomong demokrasi dan lain-lain, saya nggak banyak dengar presiden bicarakan hal-hal seperti itu secara substantif. Tapi untuk mengurus masalah roda kebijakan pemerintahan,
Nah, saya rasa itu kan sudah jelas kelihatan Oke. bahwa suka nggak suka proyek ABCD itu kan urusan berikutnya. Oke. Tapi mampu untuk bilang saya mau begini, ya itu mulai terwujud. Oke. Itu sesuatu yang dan menggerakkan kekuatan politik yang diperlukan untuk mengalihkannya. Itu kan bagian Mungkin kalau dari tugasnya. misalnya kita bicara tipologi ya, kan kita ada 2 presiden yang dipilih di dalam pemilu kan, yaitu SBY dan Jokowi. Bisa nggak saya katakan SBY lebih cocok jadi presiden, Jokowi lebih cocok jadi perdana menteri? Ya, betul. Jadi saya rasa kalau kita lihat dari awal, jadi Yeah. peneliti tentang Indonesia dulu, Yeah. dia bilang ada 2 tipe pemimpin Indonesia. Oke. Ada solidarity maker maker. dan ada administrator. Iya. Nah, dari kebetulan kita punya Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Hatta, oke. Nah, sebagai sosok yang bisa menggariskan hal besar, itu kan jelas Bung Karno kan makinnya di situ. Ya. Bung Hatta yang pernah jadi Perdana yang Menteri. bisa mengerti semua seluk-beluk kebijakan, dampak kepada ekonomi dan lain, itu jelas Ya. lebih kuat Bung Hatta kan. Ya. Jadi sebetulnya itulah konsep tipenya seperti itu sebetulnya Oke. sudah ada sejak lama. Jadi mungkin dari segi itu kepala negara lebih cocok yang seperti itu, Ya. kepala pemerintah lebih cocok yang seperti ini. Oke. Kalau saya tanya lagi misalnya Kevin ya, kalau kita kaitkan dengan pemilihan, kalau kita mengubah sistem pemerintahan jadi premier presidensial seperti ini, katakanlah semi presiden atau semi parlementer lah, biar sobat RH lebih familiar ya, the semi parlementer itu pemilunya sebaiknya bagaimana, dipisahkan atau tetap digabung seperti ini? Jadi ada pemilihan memilih presiden, ada pemilihan memilih partai politik kan, sehingga dia nanti bisa diberikan mandat untuk membentuk pemerintahan. Itu model pemilihannya baiknya bagaimana? Buat saya sebaiknya terpisah. Terpisah. Jadi misalnya tahun 55, Oke. sebetulnya kita punya 2 pemilu. Ya, konstituante. Pemilu September Ya. untuk memilih pemerintah di DPR kan, DPR. untuk memikirkan konstitusi besar. Konstituante ada. Itu kan waktu lain. Jadi mereka sudah ngerti waktu itu bahwa ranah tugasnya berbeda. Jadi jangan dipilih sekaligus kan nanti mengacaukan kira-kira apa yang mau dibuat. Jadi biarpun selisihnya hanya 3 bulan, masih ada jeda waktu untuk fokus siapa yang kira-kira punya ide untuk bikin undang-undang dasar abadi, Yeah. dan yang pertama siapa yang bisa mengelola roda pemerintahan sesaat ini. Yeah. Jadi buat saya jangan campur aduk 2 tugas yang misinya berbeda. Oke. Itu nanti bikin agak membingungkan. Jadi lebih dulu pemilihan anggota DPR. Kalau bikin sistem itu DPR juga bisa dibubarkan kan? Iya. Jadi belum tentu barangkali kalau ada masalah presiden juga bisa bubarkan dewan, bilang ke rakyat. Berarti rakyat pemilihan presiden dulu dong berarti. Mungkin presiden dulu, Iya. terus mungkin Iya. setahun jadi ada jeda waktu untuk memilihkan parlemen. Nah, sering kali dalam sistem itu ada jeda waktu, nggak boleh tumpang tindih waktunya. Misalnya 6 bulan sebelum atau sesudah. Jadi biar fokusnya untuk ini atau fokusnya Oke, untuk satu ini. lagi. Lalu bagaimana dengan DPD? Karena kan pemerintahan ditentukan di DPR-nya. Yes. Konstelasinya. Lalu DPD bagaimana? Untuk menjaga keseimbangan antara perwakilan geografi dengan demografi. Jadi DPD itu tidak dari partai politik baiknya. Seharusnya dari partai politik. Buat saya ini mungkin satu, sekarang saya renung kembali sedikit kesalahan waktu bikin perubahan konstitusi. Ya. Jadi seolah-olah mau bikin DPD yang tanpa partai, itu sepertinya kita mau bikin satu majelis legislatif yang non partisan. Buat saya itu oksimoron, tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Itu nggak masuk. Di Dewan di Inggris pun ada Faksi. ada Labour Lords, Conservative Lords, Iya. Liberal Lords. Jadi Iya. meskipun Ada itu turun-temurun, faksi, masih ada grouping partai. tetap. Dan itu masih partai. Oke. Jadi buat saya kita harus sadar hari pertama masuk ke dewan, orang mau lihat siapa kawan, siapa lawan kan? Oke. Itu jadi proses pembentukan itu sudah terjadi. Nah, sekarang kalau dulu saya ingat banyak orang dulu keluh waktu zamannya sebelum ada calon terbuka. Selalu mengeluh bahwa pilih di DPR itu pilih seperti bilang kucing dalam karung. Ya.
Jadi kita tahu Sekarang kucingnya di luar karung semua. nah sekarang maksudnya kalau di DPD Iya. kita beli karung dalam kucing. Oh, beli karung Kan dalam jadi kucing. kita tahu siapa kucingnya dan kita tahu calonnya. Iya. Tapi dia akan berkongsi dengan siapa kita nggak tahu. Oke, jadi karungnya nggak tahu jelas. kita. Nah, Oke. problem yang sudah kita lihat Kita sering beli kucingnya tapi karungnya belum jelas. ya betul. Jadi Iya. kita nggak tahu dia akan Iya. berkawan dengan siapa Iya. atau melawan dengan siapa. Lebih berat lagi yang saya lihat banyak yang harus menyatakan non partai padahal kita tahu 10 tahun sebelumnya dia dari fraksi A B C D di parlemen. Oke. Jadi sebetulnya konsep itu sebetulnya nggak berlaku juga. Jadi lebih baik jujur, kita mau tahu karung, kita mau tahu kucing, baru dipilih. Oke, tapi dengan tidak membuang calon independen. Betul. Jadi calon independen perseorangan jelas Pak. Boleh. Termasuk di DPR juga kan? Ya, seharusnya fair-fair Ya, aja. Jadi DPR yang akan menentukan konstelasi pemerintahan. The only ya. Betul. Jadi DPD tidak. Bukan urusan dia. Ya. Ya. Oke. Ini ada sobat era yang bertanya, wakil presiden perlu nggak dipilih? Nah itu kan masih paketan. Oke. Itu menarik. Jadi kalau di Oke. Prancis tidak ada wakil presiden. Ya. Tapi saya tidak melihat ada masalah kalau ada. Jadi masih perlu pengganti kan? Oke. Andaikan ada Ya. sesuatu. Dan konsep yang saya lihat bagus di sini dalam proses pemilihan presiden, dengan keharapan kita bisa menjadikan pasangan presiden wakil presiden yang lebih mewakili wilayah. Oke. Jadi agak sedikit mengimbangi kesatuan teritorial dan kewilayahan bangsa. Jadi bahwa bisa dimunculkan semacam koalisi lintas wilayah. Buat saya itu kan satu hal bagus. Itu dipaksa atau alamiah? Di Indonesia agak alami saya rasa. Enggak, maksudnya nanti untuk kalau kita mau mengubah sistemnya, Ya. kan biasanya kan kalau presiden kalau sekarang Jawa luar Jawa, Ya, ya, ya. Islam nasionalis, Ya, ya. kemudian sipil militer kan begitu. Tapi mitos itu kan sudah separuh hilang. Ya. Seperti misalnya SBY, Jawa Timur Iya, kan? dia nasionalis. Iya. Nah, sekarang ini kan dia adalah simbol. Kan betul-betul dia simbol karena memang kekuasaannya simbolik dalam sistem yang kita sebutkan ini semi parlementer. Ketika presiden dan wakil presiden ingin dipilih berpasangan, kita menginginkan mereka representatif, jangan hanya dari satu arus saja kan begitu. Ya. Itu dipaksa dengan undang-undang atau alamiah saja? Sama seperti konsepnya yang saya bilang politik Simon Levin dulu kan. Oke. Jadi dia selalu mau kumpul karena dia merasa lebih besar kapasitasnya untuk menyerap dukungan Yeah. kalau dia bisa menjangkau beberapa aliran di Yeah. dalam negara. Jadi buat saya masih begitu. Tapi memang saya belum punya jawaban pas. Apakah lebih baik hanya punya presiden atau masih punya presiden dan wapres? Saya sangat sepakat kalau mau pertahankan harus dipilih bersama. Jangan seperti Filipina. Oke. Presiden dan wakil presiden dipilih terpisah pasti dan jadi kemudian wakil presidennya menggarap presiden. itu dia atau presiden benci wakil presiden. Iya, Dari sebelumnya bagi saya itu kan sistem yang tidak cocok untuk di sini. Iya. Jadi kalau masih ada ya harus dipilih sebagai paket. Tapi apakah masih perlu? Yang pentingnya jangan anggap wapres itu sebagai perdana menteri, itu nonsens. Itu berbahaya sekali. Oke. Karena wapres itu tidak punya tanggung jawab ke dewan. Oke. Dan dia tidak mengelola pemerintahan. Jadi Oke. itu Jadi murni dia purely banser, ya? ya. Jadi betul-betul dia dan- membantu presiden. Iya. Dan bagaimana mereka mau membagi tugasnya. Iya. Ya kan? Jadi untuk lihat banser pajak mungkin tergantung dinamika antara mereka berdua sebagai tokoh kan. Oke. Wah, dia bilang gini. Kali ini Bang Refli benar-benar keren, cadas. Sering-sering Bang undang narsum yang kredibel begini. Terima kasih. Jadi saudara sekalian, siapapun kita undang, masalahnya apakah dia mau apa enggak. Terutama orang yang sedang menjabat di pemerintahan kan belum tentu mau dia diundang ke sini. Oke, coba ada lagi nggak ya bertanya ya? Oh ya, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan soal korupsi, ya kan? Sistem apapun kalau disabotase dengan korupsi nggak jalan biasanya. Betul. Nah, sejauh mana itu berpengaruh? Karena gini, maksudnya gini, pengaruh peluang korupsi dalam sistem, saya nggak tahu ada kajiannya apa enggak. Misalnya sistem presidensial sama semi parlementer atau parlementer dikaitkan dengan peluang untuk melakukan korupsi. Karena
kalau misalnya ada peluang untuk menjatuhkan pemerintahan setiap hari, setiap saat, maka percukongan kan akan makin rajin untuk menyuap anggota-anggota DPR agar menjatuhkan perdana menteri, kan begitu. Belum tentu kalau dia pintar untuk menggarap kepentingan-kepentingan, jadi akan menjadi sulit. Saya rasa belum tentu dinamika seperti itu yang muncul. Tapi memang pertanyaan menarik, saya belum pernah kaji itu, jadi tidak ada jawaban. Tapi kalau saya lihat negara adil makmur, biasanya negara adil makmur punya tingkat korupsi yang lebih rendah. Jadi bisa saja masih ada paling sedikit korelasi, belum tentu sebab akibat. Jadi bisa dilihat dari grafis yang awal. Intinya adalah semakin kita itu menuju merealisasikan tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka korupsi itu sendiri akan terkikis. Atau sebaliknya, korupsi yang rendah akan meningkatkan tadi tujuan adil dan makmur, kan begitu. Ya, misalnya kan ada Singapura. Singapura sebetulnya nggak adil, dia cuma makmur. Jadi dari segi tahap pembangunan, tapi dia sudah di kelompok ini, meskipun dia nggak ikut dalam 35 kan, karena dia belum adil, dia hanya makmur. Belum jadi demokratis dia. Iya, betul. Jadi tapi dari segi korupsi dia juga lebih bersih daripada kebanyakan negara yang ada di belahan belahan di sini. Tapi saya nggak berani bilang bahwa saya merasa itu lebih dari kebetulan, korelasi atau tidak. I see, ya. Memang agak complicated, ya. Ada juga negara yang tidak demokratis tapi korupsinya rendah. Tapi kalau misalnya ya Kevin mau bicara tentang di dalam imajinasi Kevin, ya, yang agak ideal, tentu yang ideal 100% kan nggak ada. Itu negara seperti apa? Kalau we know take mungkin several countries as an example. Nah, itu yang berbahaya karena kita selalu harus lihat peranata sosial bangsa di situ. Jadi sistem yang sangat cantik di negara ini mau dipasang di sini bubar. Sedangkan sistem yang sangat jelek di situ dipasang, wah cocok sekali. Jadi kita nggak boleh cuma lihat supermarket sistem di dunia. Kita harus lihat, berdasarkan realita. Peranata sosial, dinamika geografi dan lain-lain semua yang ada di bangsa ini. Kira-kira sistem apa yang paling bisa melayani bangsa-bangsa, semua kaum-kaum yang ada di sini supaya menjadi negara sesuai dengan cita-cita. Jadi saya pikir nggak relevan juga ya kalau tidak relevan begitu. Jadi misalnya harus banyak orang mengatakan wah seperti negara Skandinavia, tapi berapa jumlah penduduknya? Betul. Dan jangan lupa mereka dulu kerek semua. Jadi ada proses transformasi juga. Jadi dan jangan lihat negara maju hari ini, kita harus lihat dia dari mana dan berapa lama sebelum dia tapi sampai kadang-kadang ke situ. Mengesalkan juga, Kevin. Kadang-kadang negara maju sering mendikte negara-negara berkembang, ya kan? Tentang misalnya good governance, ya. Dia ambil prinsip-prinsip di negara dia itu, lalu dia cangkokkan ke sini. Tapi saya nggak tahu kalau itu 100% benar. Apakah ada yang betul-betul menolak konsep pertanggungan jawab dari pemimpin negara kepada rakyatnya? Siapa yang mau menolak itu? Jadi konsepnya kejujuran dalam pelaksanaan, pertanggungan jawab, accountability. Siapa yang mau melawan? Boleh saja pakai kata accountabilitas dan lain-lain. Dalam moga-moga dalam bahasa rakyat di situ ada konsep fair, kewajaran kan. Jadi buat saya itu prinsip cukup universal. Cuma bagaimana diimplementasikan dan dimaknai di dalam masyarakat itu. Tidak hanya dimaknai tapi jadi diimplementasikan. Dan bagaimana cocok tata cara mengimplementasikan apa yang paling cocok. Misalnya ya, prinsip akuntabilitas itu bagus, ya kan? Orang terima. Tapi dalam sebuah situasi masyarakat tertentu atau di parlemen misalnya, kadang-kadang prinsip bukan transparansi. Ketika pemilihan pejabat publik di DPR itu nggak berlaku prinsip itu, karena dianggap kalau dilakukan prinsip transparansi seperti itu nanti akan memunculkan ewu pakewu, luka sosial dalam hal pemilihan. Makanya dulu pemilihan presiden misalnya, kita nggak pernah tahu siapa yang memilih Gus Dur, siapa yang memilih Megawati, dan tidak ada studi tentang itu kan pastinya kan. Termasuk juga misalnya pemilihan pimpinan KPK, Panglima TNI, siapa yang kalau misalnya ada pemilihan oleh DPR, kita tidak pernah tahu karena semua pemilihan itu tertutup. Nah, itu
konteksnya lebih pada untuk menjaga hal yang lebih penting daripada konsep transparansi, ataukah sesungguhnya ada efek negatif untuk menutupi sesuatu, Kevin? Ya, harus juga dilihat kontekstual kan. Ya. Kalau misalnya membahas masalah kerahasiaan strategis dan lain-lain, ya sebaiknya nggak usah ember kemana-mana, biar musuh-musuh dan lain-lain juga nggak dapat tips kan. Jadi itu harus dijaga. Kalau untuk menghindar pertanggung jawab karena mau memilih calon A, B, dan C, saya rasa itu lebih sulit. Apalagi proses pemilihan, kan ada proses pertanggungan jawab. Nah, sama juga dalam proses pembuatan undang-undang. Kalau semua sepakat, ya artinya mana ada tanggung jawab. Semua dipertanggungjawabkan bersama. Makanya kadang-kadang ya, misalnya ada kegagalan komisi pemberantasan korupsi kah, atau apakah. Kita tahu yang memilihnya itu kan DPR, ya kan? Misalnya KPU. Kan KPU itu 2 kali, misalnya KPU-nya 7, lalu nominasi 14 oleh presiden. Tapi kita kan nggak pernah tahu siapa saja yang memilih itu, sehingga kita bisa minta pertanggungjawabannya kalau nggak ada kan? Nggak ada. Hanya kepada komisi, tapi komisi tidak menghadapi rakyat. Yang menghadapi rakyat fraksi, anggota. Jadi bagi saya mungkin kita agak terlalu banyak fokus untuk komisi. Seharusnya melihat anggota dan partai. Seringkali kalau saya lihat di berita kan, disebut Bapak bla 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 Komisi 3. Tapi tidak pernah lihat Bapak bla 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 partai ini dari dapil ini. Itu yang saya mau lihat. Jadi ada proses keterbukaan sedikit supaya yang lain ada sedikit pertanggungjawaban, paling sedikit siapa dia, jati dirinya, dia ikut kelompok mana, bukan hanya dia dari komisi mana. Karena komisi tidak ada pertanggungan jawab. Yang ada wakil rakyat yang punya pertanggung jawab dengan partainya. Mereka yang punya pertanggungan jawab. Dan itu makin masalah kalau kita kemudian membicarakan tentang pimpinan MPR yang 9 itu. Padahal dia masuk di sana sebagai anggota DPR. Pertanggungjawaban dia sebagai anggota DPR. Jadi walaupun dia ketua MPR, tetap dia harus bertanggung jawab kepada rakyat sebagai anggota DPR. Tapi kan fungsi-fungsi sebagai anggota DPR nggak pernah disebutkan lagi kan? Kita selalu mengutip Ketua MPR Bambang Susatyo, Wakil Ketua MPR dan lain sebagainya. Padahal dapil sana mengenal dia sebagai anggota DPR itu. Ini boleh disebut residual genes dari proses transformasi. Jadi MPR sebetulnya itu apa? Kenapa nggak mau disebut sidang gabungan? Karena sebelumnya dia hanya pertemuan antara DPR dengan DPD kan. Apalagi sekarang pimpinannya 9. Nggak tahu-tahu. Ya, jadi fungsinya sebetulnya menyatukan kedua majelis. Jadi kalau misalnya di Australia jarang tapi ada Senat dan DPR itu cuma disebut sidang gabungan. Atau kalau di Amerika Serikat presiden bikin pidato kenegaraan per tahun, ya ada sidang gabungan. Tapi itu fungsi khusus. Jadi kita masih di sini seperti ini masih mau pertahankan kelembagaan seperti zaman dulu waktu MPR tidak hanya dari DPR dengan relevan lagi. Dengan sistem saya nggak pribadi saya tidak lihat apa fungsinya. Kalau mau ngomong masalah konstitusi, perubahan konstitusi, memang itu fungsi MPR. Tetapi itu prakarsa itu masih muncul dari DPR dan DPD kan. Jadi sebetulnya masih muncul dari struktur legislatif yang kita punya. Ya, tapi memang persoalannya adalah MPR itu tetap dipertahankan karena misalnya ada yang menganggap, wah itu kan bagian dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita harus ada 2 lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan. Ada juga klaim seperti itu. Makanya saya rasa itu kan cuma permainan dengan kata. Fungsi permusyawaratan itu apa? Fungsi perwakilan itu apa? Jadi mungkin harus dilihat dalam arti luas. Ada cara lain yang mengatakan, itu kan fungsi. Kalau ini organ. Jadi ada selalu dua pikiran begitu. Jadi, satu isu terakhir yang ingin saya tanya ya ke Kevin ya, soal kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tidak jarang banyak tokoh yang seolah-olah panacea dari masalah bangsa ini adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, kata dia. Pengertian yang asli itu adalah yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus dan diberlakukan kembali oleh Bung Karno tanggal 5 Juli 59. Pendapat Kevin apa? Itu 2 konstitusi berbeda.
Ya. Waktu yang pertama, asli pertama, Ya. nggak seberapa waktu lagi kita sudah punya pemisahan antara kepala negara, kepala pemerintah. Ya, tapi itu konvensi, teksnya tidak berubah. Iya. Teks remains, tapi praktik berubah. Tapi dari sisi teks lah kita lihat. Jadi teks 45 yang PPKI sama teks 59 kan sama. Nah, berdasarkan teks itu orang yang ingin kembali. Saya rasa itu sedikit lucu. Jadi waktu itu disahkan, Ya. semua yang duduk di situ tahu ini belum selesai. Iya. Tugas pembentukan sistem konstitusi belum Iya. beres. Lain dari Australia. Waktu Iya. hari pertama terbentuk negaranya, konstitusi sudah beres karena itu sudah diselesaikan Iya. selama 10 tahun negosiasi dengan rakyat, referendum demi referendum. Jadi negara lahir, konstitusi sudah final. Final. Sedangkan semua sudah bilang, bahkan kalau nggak salah Bung Karno sendiri bilang ini kilat kan, konstitusi ya. Jadi mengkilat malah, bukan sementara itu kan 50 kan. Iya. Jadi Konstitusi kilat ini. iya, konstitusi kilat. Jadi artinya ini tidak untuk abadi. Iya. Jadi seringkali banyak yang ngomong itu biasanya orang lebih senior kan. Romantisme. Iya, ada semacam romantisisme kepada satu. Jadi jangan lupa kalau aslinya tidak ada DPR. Ya. Tidak ada MPR. Ya, Jadi karena apa yang sebetulnya masih mengisi? Kenip-kenip. Iya, jadi Ya. semuanya dadakan. Ya. Jadi negara sekarang sudah umur 75 tahun. Masa mau pertahankan seolah-olah baru lahir kemarin? Ini bukan negara ABG lagi, ini sudah negara dewasa. Jadi mau kembalikan kemana? Jadi sering saya mau kembalikan ke apa? Karena negara sudah sangat maju. Jadi konstitusi perlu Jadi sesuai intinya, dengan udahlah buanglah romantisme sejarah itu ya. atau mengerti apakah memang begitu hebat. Oke. Jadi mau menguji, sama saya bilang sama 50-an. Apa yang hebat, apa yang kurang. Ya, Jadi ya. tiap lapisan sejarah jangan dibungkus sepertinya toksik atau racun, Ya. tapi sebagai bahan hikmah pembelajaran. Tapi persoalan di kita ini, di Indonesia ini, Kevin, kadang-kadang penguasa yang berkuasa hari ini, kelompok atau grup, itu punya kaitan dengan tokoh masa lalu. Let's say misalnya Soekarno dan PDIP, ya kan? Selalu punya kepentingan the ruling party sekarang untuk mengangkat sejarah baik Bung Karno. Padahal hal yang tidak baiknya kalau kita objektif ya banyak juga. Kira-kira kan. Nah, saya rasa itu satu bagian dari tugas Iya. sebagai warga negara Iya. untuk coba mengerti. Secara Dan objektif. apalagi sebagai intelektual, Iya. bangsa lapisan-lapisan intelektual jangan terima begitu saja. Sama juga jangan menghujat hitam aja. Iya. Jadi harus dilihat secara proporsional dan kontekstual. Apa yang terjadi kalau saya jadi begitu, apakah saya akan lebih hebat? Oke. Atau saya akan bikin kesalahan yang sama? Iya. Atau apakah saya akan bikin kehebatan yang sama? Jadi saya rasa kita harus lebih banyak melihat dari konteks seperti itu. Oke, banyak sekali yang sudah kita sampaikan. Ada hal yang ingin disampaikan lagi, Kevin, yang mungkin saya lupa menanyakannya untuk Saya refleksi renungan gitu. Ya, bagi saya belajar sejarah dengan otak terbuka. Oke. Jadi jangan hanya terima tok apa yang disampaikan, Oke. coba belajar dan mengerti keadaan waktu itu. Jadi kalau sebelum otak terbuka itu kalau di Indonesia agak kasar, yang agak halusnya open mind. ya, pakai bahasa Inggris kan? Ya, jadi ya, dengan perspektif yang terbuka. Jadi mau juga menguji diri. Oh iya, mungkin saya juga salah paham itu, I see. atau mungkin ini lebih bagus. Banyak sekali nih ya. Jadi wah dibilang ya Noni SW narasumber hebat. Makasih. Belajar sejarah dengan otak terbuka diulang ini gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat komentar-komentarnya Kevin ya. Saya mengucapkan terima kasih ya. Wah ini ada juga ya. Hanya ada salah satu solusi, jatuhkan PDIP. Pokoknya komentarnya aneh-aneh. Ada yang relevan, ada yang tidak. Nanti Kevin bisa lihat ya, bisa jawab sendiri kalau yang relevan atau yang tidak relevan biarkan saja. Terima kasih banyak. Nggak terasa ya, sudah lebih mungkin 1 jam kita bicara, 1,5 jam nggak terasa ya. Dan ini kehormatan bagi saya ya. Mudah-mudahan sobat era sekalian, diskusi ini bermanfaat bagi pembelajaran. Sekali lagi, RH Channel ini terbuka, mau mengikuti otak terbuka. Open mind ya.
Kebetulan saja kali ini kita mendapat narasumber yang memang tidak berpretensi untuk membela satu kelompok di dalam society, dalam pertarungan politik hari ini, karena memang tidak berhak. Jadi dia berusaha objektif untuk menilai. Nah, salah satu proposalnya adalah mungkin suatu saat lebih baik kita pisahkan peran kepala negara dan kepala pemerintahan. Banyak positifnya. Secara faktual tadi katanya kalau kita mau menuju masyarakat adil dan makmur, itu loh contohnya. Yang presidensial itu cuma 5 saja. Sementara yang ini, yang katakanlah primer presidensial atau semi parlementer atau parlementer, itu ada sampai 35 tadi, ya kan? Dan juga beban presiden dan wakil presiden barangkali juga akan berkurang dengan pembagian tugas dengan perdana menteri. Parlemen juga akan lebih bertanggung jawab terhadap agenda-agenda yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat, ya, tidak main lempar sembunyi tangan, ya, atau kasih tanggung jawab ke presiden padahal yang memutuskan dia, ya, dia sandra APBN, tapi presiden suruh tanggung jawab. Saya kira banyak yang perlu kita renungkan, pikirkan. Yang penting adalah tadi dengan otak terbuka. Terima kasih banyak Kevin. Terima kasih banyak. Oke, ya, saudara sekalian, cheers.